Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ubaidillah selaku dosen pembimbing pada mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan yang kedua, serta teman-teman yang berbahagia. Puji syukur, alhamdulillah, mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini. Dan tak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya robbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini perkenalkanlah saya Diki Aditya Pratama selaku moderator akan memandu jalannya diskusi yang akan berlangsung. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada saudari Agustri Ferawati, Intan Retinza, Adeli Octavia, Rara Sahlul, Novita Wahyu, Novia Safitri, dan saya sendiri Diki Aditya Pratama serta Mas Mirza Afrizal. Adapun topik yang akan kami bahas kali ini adalah mengenai isu kepemilikan konsolidasi. Baik, langsung saja cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delia Octavian, NPM 1903101007. Di sini saya akan menjelaskan mengenai saham preferen anak perusahaan yang beredar. Banyak perusahaan yang memiliki lebih dari satu jenis saham yang beredar. Setiap jenis sekuritas biasanya memiliki fungsi tertentu dan setiap jenis juga mempunyai hak-hak dan fitur yang berbeda. Pemegang saham preferen umumnya mempunyai hak lebih dulu dari pemegang saham biasa dalam hal dividen dan distribusi aset pada saat likuidasi. Pemegang saham preferen biasanya tidak mempunyai hak untuk memilih sehingga kepemilikan dalam saham preferen umumnya tidak menyebabkan timbulnya pengendalian berapapun jumlah saham yang dimiliki. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai konsolidasi dengan saham preferen anak perusahaan yang beredar. Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, jumlah ekuitas pemegang saham saat anak perusahaan yang menjadi hak pemegang saham preferen harus ditentukan terlebih dahulu sebelum melakukan eliminasi kepemilikan saham biasa. Jika induk perusahaan memiliki sebagian dari saham preferen anak perusahaan, maka bagiannya atas saham preferen tersebut harus dieliminasi. Bagian saham preferen anak perusahaan yang tidak memiliki induk perusahaan dialokasikan ke kepentingan non-pengendali. Nah, dalam contoh tersebut, nomor 1, PT Induk membeli 80% saham biasa PT Anak pada 31 Desember 2000 pada nilai bukunya sebesar Rp240 juta dan mencatat investasinya dengan metode ekuitas dasar. Yang kedua, PT Induk memperoleh laba dari operasi terpisahnya sebesar Rp140 juta di tahun 2001 dan umumkan dividen sebesar Rp60 juta. Yang ketiga, PT Anak melaporkan laba bersih sebesar Rp50 juta di tahun 2001 dan diumumkan dividen saham biasa sebesar Rp30 juta. Asumsikan bahwa pada 1 Januari 2001 PT Anak menerbitkan 12% saham preferen dengan nominal Rp100 juta. PT Induk tidak membeli saham tersebut. Maka dalam hal ini alokasi laba bersih PT Anak adalah laba bersih PT Anak 2001 sebesar Rp50 juta dikurangi dividen preferen Rp100 juta dikali 0,12 atau Rp12 juta. Kemudian laba PT Anak yang menjadi hak pemegang saham biasa menjadi Rp38 juta dan bagian proporsional PT Induk dikalikan 0,80. Nah, hasil dari pendapatan PT Induk dari PT Anak adalah Rp30.400.000. Nah, dalam slide berikut adalah ayat jurnal eliminasi. Pendapatan dari anak perusahaan sebesar Rp30.400.000 di debit, dividen diumumkan saham biasa sebesar Rp24 juta di kredit, investasi pada saham biasa PT Anak Rp5.400.000 dengan mengeliminasi pendapatan dari anak perusahaan. Yang kedua, pendapatan untuk kepemilikan non pengendali sebesar Rp19 juta di debit, dividen diumumkan saham preferen Rp12 juta di kredit, dividen diumumkan saham biasa Rp6 juta di kredit, kepemilikan non pengendali Rp1.600.000 di kredit dengan mengeliminasi laba kepemilikan non pengendali.
Yang ketiga ada saham biasa PT Anak sebesar 200 juta rupiah di debit, saldo laba 1 Januari 100 juta rupiah di kredit, investasi pada saham biasa PT Anak 240 juta rupiah di kredit, kepemilikan non pengendali sebesar 60 juta rupiah di kredit, dengan mengeliminasi investasi saham biasa awal. Yang keempat ada saham preferen PT Anak 100 juta rupiah di debit, kepemilikan non pengendali 100 juta rupiah di debit, di kredit, dengan mengeliminasi saham preferen anak perusahaan. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai saham preferen anak perusahaan dimiliki oleh induk perusahaan. Terkadang induk perusahaan juga memiliki saham preferen anak perusahaan selain dari investasinya pada saham biasa anak perusahaan. Karena saham preferen yang dimiliki oleh induk perusahaan berada di dalam entitas konsolidasi, maka saham preferen tersebut harus dieliminasi pada saat penyusunan laporan keuangan kekonsolidasian. Begitu pula dengan pendapatan dari saham preferen yang dicatat oleh induk perusahaan juga harus dieliminasi. Sebagai ilustrasi dari perlakuan saham preferen anak perusahaan yang dimiliki induk perusahaan, asumsikan bahwa PT Induk membeli 60% dari saham preferen anak perusahaan yang mempunyai nilai nominal 100 juta rupiah, 12% dengan harga 600 juta rupiah yang diterbitkan 1 Januari 2001. Selama tahun 2001 diumumkan dividen sebesar 12 juta rupiah untuk saham preferen. PT Induk mengakui pendapatan saham preferen 7.200.000 dengan 12 juta rupiah dikalikan 0,60 atau investasi pada saham preferen dan sisanya 4.800 dari 12 juta kali 0,40 dibayarkan pada pemegang saham preferen lainnya. Dalam konsolidasi total laba yang dialokasikan kepemilikan minoritas termasuk bagian dividen preferen yang dibayarkan untuk saham yang tidak dimiliki oleh PT Induk. Beberapa hal yang perlu diperhatikan sehubungan ayat jurnal tersebut adalah: yang pertama, bagian PT Induk sebesar 60% atas saham preferen PT Anak dieliminasi terhadap akun investasi saham. Sisa saham preferen dimasukkan dalam kepemilikan non-pengendali. Yang kedua, pendapatan dividen PT Induk dari investasinya di saham preferen PT Anak dieliminasi terhadap bagiannya atas dividen umumkan PT Anak. Yang ketiga, laba yang dialokasikan kepemilikan non-pengendali termasuk laba PT Anak yang menjadi hak pemegang saham selain PT Induk. Begitu pula total kepemilikan minoritas termasuk ekuitas pemegang saham PT Anak yang menjadi hak pemegang saham selain PT Induk. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Wayantias 10. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai saham preference anak perusahaan dengan provisi khusus. Nah, di sini provisi dividen yang kumulatif memberikan tingkat perlindungan tertentu untuk pemegang saham. Preference dan mengharuskan perusahaan untuk membayar dividen saham preference order sekarang dan dividen periode sebelumnya yang belum dibayarkan. Ini sebelum perusahaan dapat membaiki dividen untuk pemegang saham biasa. Jika anak perusahaan memiliki saham preference yang beredar, laba sejumlah dividen preference tahun berjalan harus dialokasikan ke saham hak preference dalam konsolidasi. Ini baik ada pengumuman bagian maupun tidak ada. Nah, jika terdapat dividen yang belum dibagikan atas saham preference kumulatif anak perusahaan, harus ada pengakuan dalam konsolidasi atas klaim pemegang saham preference dengan mengalokasikan saldo laba sejumlah dividen yang belum dibayarkan tersebut ke hak preference saham preference. Sebaliknya, jika saham preference anak perusahaan non-kumulatif, anak perusahaan tidak mempunyai kewajiban untuk membayar dividen yang bertunggak atau tidak diumumkan. Oleh karena itu, dibutuhkan prosedur konsolidasi khusus sehubungan dengan dividen yang belum dibayarkan atas saham preference non-kumulatif anak perusahaan. Fitur partisipasi saham preference memungkinkan pemegang saham preference untuk menerima bagian laba yang lebih besar dari tarif dividen dasar preference. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agustri Ferawati NIM 04. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perubahan kepemilikan induk perusahaan.
Jadi, induk perusahaan itu dapat mengubah rasio kepemilikannya dengan cara membeli atau menjual saham anak perusahaan melalui transaksi dengan perusahaan yang tidak berafiliasi. Jadi anak perusahaan dapat menyebabkan persentase kepemilikan anak perusahaan berubah dengan menjual tambahan saham atau membeli kembali dari pihak yang tidak berafiliasi, atau bisa dengan melakukan transaksi saham dengan induk perusahaan jika anak perusahaan tidak dimiliki penuh. Selanjutnya yaitu pembelian saham tambahan oleh induk perusahaan dari non-afiliasi. Jadi induk perusahaan dapat membeli saham anak perusahaan pada beberapa titik waktu yang berbeda, hingga kendali tercapai ketika sudah tercapai seluruh investasi dinilai berdasarkan nilai wajar pada tanggal ketika pengendalian tercapai. Asumsikan bahwa pada tanggal 1 Januari 20X0 PT Anak memiliki saham biasa sebesar 200 juta. Selama 20X0, 20X1, dan 20X2, PT Anak melaporkan informasi berikut. Jadi dapat dilihat bahwa pada periode 20X0, laba bersihnya sebesar 40 juta, dividennya 0, nilai buku akhirnya 300 juta. Pada periode 20X1, laba bersihnya sebesar 50 juta, dividennya 30 juta, dan nilai buku akhirnya sebesar 320 juta. Selanjutnya, pada periode 20X2, laba bersihnya sebesar 75 juta, dividennya 40 juta, dan nilai buku akhirnya sebesar 355 juta. Nah, setelah itu PT Induk membeli 80% kepemilikan dari PT Anak dalam beberapa pembelian sebagai berikut. Jadi pada tanggal pembelian 1 Januari 20X0, persentase kepemilikan yang dibeli 20, biaya perolehannya sebesar 56 juta, nilai bukunya 52 juta, diferensialnya 4 juta. Pada tanggal 31 Desember 20X0, persentase kepemilikan yang dimiliki 10, biaya perolehannya sebesar 35 juta. Selanjutnya nilai bukunya sebesar 30 juta dan diferensialnya sebesar 5 juta. Tanggal pembelian 1 Januari 20X2, persentase kepemilikan yang dibeli sebesar 50, biaya perolehannya 185 juta, nilai bukunya 160 juta, dan diferensialnya sebesar 25 juta. Setelah itu semuanya dijumlah sehingga memperoleh hasil persentase kepemilikan yang dibeli sebesar 80, biaya perolehannya 276 juta, nilai bukunya 242 juta, dan diferensialnya sebesar 34 juta. Setelah itu, akun investasi dalam pembukuan PT Induk terdiri dari jumlah-jumlah sebagai berikut. Pada periode 20X0, pembelian saham 1 Januari sebesar 56 juta, laba metode ekuitas sebesar 8 juta, pembelian saham 31 Desember 35 juta, saldo akun investasi 31 Desember 99 juta. Pada periode 20X1, laba metode ekuitas sebesar 15 juta, penerimaan dividen sebesar 9 juta, saldo akun investasi 31 Desember 105 juta, dan pada periode 20X2, pembelian saham 1 Januari sebesar 185 juta, laba metode ekuitas sebesar 60 juta, penerimaan dividen sebesar 32 juta, dan saldo akun investasi 31 Desember sebesar 318 juta. Setelah itu di sini ada jurnal eliminasi, di mana E12 pendapatan dari anak perusahaan sebesar 60 juta, pada dividen diumumkan 32 juta, investasi pada saham PT Anak 28 juta. Selanjutnya yaitu E13 pendapatan untuk kepemilikan non-pengendali sebesar 15 juta, pada dividen diumumkan 8 juta, kepemilikan non-pengendali sebesar 7 juta.
Selanjutnya E14 saham biasa PT Anak sebesar 200 juta, saldo laba 1 Januari sebesar 120 juta, tanah 34 juta pada investasi pada saham PT Anak sebesar 290 juta. Dan kepemilikan non pengendali sebesar 64 juta. Selanjutnya yaitu penjualan saham anak perusahaan oleh induk perusahaan ke non afiliasi. Jadi pada saat perusahaan menjual sebagian atau seluruh investasinya, sering timbul keuntungan atau kerugian dan dicatat dalam pembukuan penjual. Pertanyaan akan timbul jika saham yang dijual tersebut adalah saham perusahaan dan anak perusahaan tersebut masih tetap memenuhi syarat untuk dikonsolidasi. Pada saat induk perusahaan menjual sebagian saham anak perusahaan, tetapi masih memiliki hak kendali, persoalannya adalah apakah keuntungan atau kerugian dari penjualan saham tersebut akan dicatat ke dalam laporan laba rugi konsolidasi, dieliminasi dalam konsolidasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Netiza NIM 1903101005. Saya di sini akan menjelaskan mengenai penjualan saham tambahan anak perusahaan ke perusahaan non afiliasi. Pada saat anak perusahaan menjual saham baru ke pihak-pihak di luar entitas ekonomi, maka perusahaan konsolidasi akan mendapatkan tambahan dana. Penjualan saham ke pihak non-afiliasi meningkatkan jumlah saham anak perusahaan yang beredar, sehingga akan mengurangi persentase kepemilikan yang dimiliki oleh induk perusahaan. Pada saat bersamaan, jumlah yang dialokasikan ke kepentingan non-pengendali dalam laporan keuangan konsolidasi meningkat. Jumlah kepemilikan pengendali dan non-pengendali yang dihasilkan karena adanya transaksi tersebut itu dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu yang pertama jumlah saham yang dijual ke perusahaan non-afiliasi serta harga jual saham tersebut ke perusahaan non-afiliasi. Penjualan saham tambahan langsung dari anak perusahaan yang tidak dimiliki seluruhnya ke induk perusahaan akan meningkatkan persentase kepemilikan induk perusahaan. Selanjutnya yakni penjualan saham tambahan anak perusahaan ke induk perusahaan. Pada saat induk perusahaan membeli saham langsung dari anak perusahaan dengan jumlah yang lebih besar nilai buku saham anak perusahaan yang beredar, selisih diukur sebagai perbedaan antara harga yang dibayarkan dan peningkatan total nilai buku semua saham yang dimiliki induk perusahaan. Peningkatan nilai buku tersebut termasuk jumlah yang dialokasikan untuk saham yang baru dibeli dari anak perusahaan dan peningkatan atau penurunan nilai buku saham yang sebelumnya dimiliki induk perusahaan. Penjualan saham tambahan oleh perusahaan anak akan mengubah persentase kepemilikan perusahaan induk dalam perusahaan anak kecuali saham yang dijual kepada perusahaan induk dan pemegang saham minoritas proporsional dengan kepemilikannya. Penjualan tambahan saham secara langsung kepada perusahaan induk akan meningkatkan kepemilikan perusahaan induk dan mengurangi kepemilikan pemegang saham minoritas. Penerbitan saham kepada pemegang saham minoritas atau entitas luar oleh perusahaan anak akan menurunkan persentase kepemilikan perusahaan induk dan meningkatkan kepemilikan pemegang saham minoritas. Pembelian saham anak perusahaan dari non-afiliasi. Pemegang saham non-pengendali sering menyadari bahwa mereka hanya memiliki sedikit kesempatan untuk memberikan input untuk aktivitas dan operasi anak perusahaan dan sering bersedia untuk menjualkan sahamnya. Pembelian saham anak perusahaan dari induk perusahaan. Anak perusahaan dapat mengurangi jumlah saham beredarnya dengan pembelian saham dari induk perusahaan maupun dari pemegang saham non-pengendali. Pembelian saham dari induk perusahaan yang biasanya mengurangi kepemilikannya di anak perusahaan dengan menjual sebagian besar kepemilikannya ke non-afiliasi untuk mendapatkan dana tambahan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Diki Aditya Pratama akan menjelaskan mengenai struktur kepemilikan kompleks. Nah, dalam struktur kepemilikan kompleks itu terdapat 3 struktur kepemilikan yang berbeda. Nah, yang pertama itu ada kepemilikan langsung, yang kedua ada kepemilikan bertingkat, dan yang ketiga ada kepemilikan timbal balik. Nah, apa sih maksud dari ketiga perbedaan tersebut? Nah, ketika struktur kepemilikan kompleks yang langsung itu
Sebagai contoh, perusahaan A akan terjun langsung ke perusahaan B maupun perusahaan C. Jadi tidak ada perantara dalam struktur kepemilikan tersebut. Berbeda lagi dengan kepemilikan bertingkat. Ketika perusahaan C ingin melakukan hubungan dengan perusahaan A, maka harus melalui perusahaan B. Nah, juga berbeda lagi dengan kepemilikan yang timbal balik. Nah, kepemilikan yang timbal balik ini, perusahaan A akan saling berhubungan atau akan saling membutuhkan antar sesama perusahaan B. Nah, dalam struktur kepemilikan kompleks ini ada kepemilikan pengendalian bertingkat. Dalam banyak kasus, pengendalian mendirikan tingkat perusahaan yang bertingkat untuk menjalankan operasi yang terdiversifikasi. Kompleksitas proses konsolidasi meningkatkan seiring dengan penambahan tingkat kepemilikan, jumlah laba dan aset bersih yang dialokasikan ke pemegang saham non-pengendali, dan jumlah keuntungan dan kerugian belum terrealisasi yang harus dieliminasi harus ditentukan untuk setiap tingkat kepemilikan. Sekian yang saya sampaikan mengenai struktur kepemilikan kompleks. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya Novia Safitri NPM 13 akan menjelaskan tentang ilustrasi dividen saham anak perusahaan. Kita ilustrasikan untuk perlakuan dividen saham anak perusahaan. Diasumsikan bahwa dalam contoh PT Induk dan PT Anak mengumumkan 25% dividen saham untuk tahun 2001 atas saham biasa senilai 200 juta rupiah. Kemudian PT Induk dan PT Anak memutuskan untuk mengapitalisasi nilai tersebut. Jurnal untuk PT Anak yaitu sebagai berikut. Dividen saham diumumkan di sebelah debit senilai 50 juta rupiah, kemudian saham biasa di sebelah kredit dengan nominal 50 juta rupiah. Kemudian di sisi PT Induk, pada saat penyusunan laporan keuangan konsolidasi di akhir tahun 2001, ada jurnal eliminasi yang biasa dimasukkan dalam kertas kerja ketika anak perusahaan telah mengumumkan dividen saham. Ada jurnal untuk mengeliminasi akun investasi dan saldo ekuitas pemegang saham anak perusahaan pada awal periode akan menjadi sebagai berikut. Yang pertama adalah mendebit akun saham biasa PT Anak sejumlah 200 juta rupiah, kemudian mendebit saldo laba 1 Januari sejumlah 100 juta rupiah, dan kemudian di sebelah kredit ada investasi pada saham PT Anak sejumlah 240 juta rupiah, kemudian mengkredit akun kepemilikan non-pengendali sejumlah 60 juta rupiah. Kemudian dengan adanya pengumuman dividen saham oleh anak perusahaan, semua ayat jurnal dieliminasi sama kecuali ayat jurnal eliminasi investasi. Jurnalnya adalah sebagai berikut. Saham biasa dari PT Anak di sebelah debit sejumlah 200 juta rupiah, kemudian saldo laba per 1 Januari sejumlah 100 juta rupiah, dan di sisi kredit ada investasi pada saham PT Anak dan kepemilikan non pengendali masing-masing senilai 240 juta rupiah dan 60 juta rupiah. Kemudian tentang pengaruh terhadap periode-periode berikutnya. Pada akhir tahun 2001, ketika pengumuman dividen saham telah ditutup dan menjadi akun saldo laba anak perusahaan, serta tidak muncul secara terpisah dalam laporan keuangan pada periode-periode berikutnya, dividen saham mengakibatkan saldo saham biasa lebih tinggi 50 juta dan saldo laba lebih rendah senilai 50 juta pada pembukuan anak perusahaan dibandingkan jika tidak ada dividen saham. Nah, ayat jurnal eliminasi investasi dalam kertas konsolidasi harus mencerminkan perubahan saldo tersebut. Di sini ada dua sistem pencatatan, yaitu yang pertama, ketika jika PT Anak tidak mengumumkan dividen saham, maka jurnalnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, saham biasa PT Anak di sebelah debit senilai 200 juta rupiah, kemudian di sebelah debit ada saldo laba per 1 Januari senilai 120 juta rupiah, dan di sisi kredit ada investasi pada saham PT Anak senilai 256 juta rupiah, kemudian di sisi kredit ada kepemilikan non pengendali senilai 64 juta rupiah. Kemudian sistem pencatatan kedua, ketika PT Anak mengumumkan dividen saham, yaitu di sisi debit ada saham biasa PT Anak dan saldo laba per 1 Januari yang masing-masing senilai 250 juta rupiah dan 70 juta rupiah. Kemudian di sisi kredit ada investasi pada saham PT Anak dan kepemilikan non pengendali yang masing-masing senilai 256 juta rupiah dan 64 juta rupiah.
Demikian sesi diskusi pada pagi hari ini. Saya sebagai moderator mohon maaf atas salah kata maupun salah tindakan. Kita sebagai manusia tempatnya salah, kebenaran hanya milik Tuhan Yang Maha Esa semata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.